diperhatikan. Yang perlu diperhatikan adalah strategi. Nah, strategi ini ya antara lain meliputi kira-kira kalau tujuan pembelajaran ini, model pembelajarannya bagaimana? Pendekatannya kemudian bagaimana? Nah, dari sana nanti Bapak Ibu baru bisa mengembangkan aktivitas dari peserta didik. Nah, akan lebih baik kalau di dalam aktivitas itu juga nanti Bapak Ibu akan dapat mengaitkan dengan kehidupan atau kegiatan sehari-hari yang hubungannya tentu dengan kimia, sehingga nanti selain menarik perhatian dari peserta didik, itu juga peserta didik akan lebih mendapatkan apa pemahaman secara bermakna begitu. Jadi sehingga mereka akan timbul karena ada misalnya semacam persepsi dan sebagainya, kemudian akan timbul pertanyaan, akan timbul minat ya, sehingga nanti dapat menjadikan siswanya itu menjadi lebih aktif di dalam pembelajaran. Oke, nah seperti itu. Nah kemudian beberapa komponen pembelajaran itu harus Bapak Ibu penuhi. Oke, jadi kalau misalnya ini adalah bentuk-bentuk bukti yang harus dipenuhi oleh Bapak Ibu, termasuk untuk kriteria penilaian ini, rubriknya. Nah, mau apa? Kalau misalnya praktikum, begitu enggak? Rubriknya harus menunjukkan psikomotor. Kemudian kalau anak-anak diskusi, selain psikomotor sebagai keaktifan, juga bisa Bapak Ibu hubungkan dengan sikap. Nah, kemudian kalau misalnya mau mengakses tentang pengetahuan, maka Bapak Ibu juga harus membuat pertanyaan yang mengarah pada aspek kognitif dan seterusnya. Baik, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah ini yang sudah saya jelaskan tadi ya. Oke, saya terlalu cepat ternyata slide-nya baru di sini. Oke, jadi dalam merancang kegiatan pembelajaran tadi, itu yang pertama menentukan alur belajar, kemudian mendesain aktivitas pembelajarannya itu, kemudian memilih strateginya tadi ya, termasuk juga memilih model, kemudian metode, kemudian atau pendekatan, enaknya ini anaknya di pendekatan menggunakan apa, modelnya apa. Nah itu harus terlihat jelas nanti di modul ajar Bapak Ibu sekalian. Kemudian mengembangkan aktivitas berdasarkan kebutuhan belajar. Nah ini akan masuk di dalam poin-poin penilaian nanti ujian kinerja Bapak Ibu sekalian. Sehingga nanti Bapak Ibu harus memperhatikan apa yang harus Bapak Ibu masukkan ke dalam modul ajar itu sehingga memenuhi semua kriteria ini. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi komponen yang harus ada di dalam perangkat pembelajaran itu apa saja? Yang pertama adalah RPP atau modul ajar, kemudian yang kedua adalah media pembelajarannya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu memanfaatkan teknologi, Bapak Ibu tidak harus membuat video sendiri. Diperbolehkan Bapak Ibu mengambil video dari beberapa yang sudah pernah ada. Nah, namun Bapak Ibu harus mencantumkan sumbernya seperti itu. Jadi setelah ada media pembelajaran itu, nah Bapak Ibu tugasnya adalah menggali, ya, menggali supaya tidak berhenti di media pembelajaran itu saja. Nah, supaya bukan gurunya yang kemudian menjelaskan langsung, misalnya menjelaskan ulang langsung, kan pesertanya harus menggali terlebih dahulu melalui lembar kerja peserta didik. Nah, itu pertanyaan atau yang akan menjawab dari tujuan itu, pertanyaannya harus terarah, harus kemudian